Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Huwaida Nur Rafida dengan NIM 324 dari kelas 4 PGSD A3. Kali ini saya ingin membahas tentang materi Problem Based Learning untuk mata kuliah model-model pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Erna Zumrotun, SPD, MPD. Yang akan dibahas di dalam problem based learning kali ini, yang pertama ada pengertian, kedua karakteristik, ketiga prinsip, keempat langkah-langkah, kelima kelebihan dan kelemahan, dan yang keenam contoh RPP dalam model pembelajaran problem based learning. Pengertian problem based learning. Menurut Arendt, problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi, problem-based learning pembelajarannya lebih mengutamakan kepada proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Karakteristik problem-based learning. Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow Min Liu tahun 2005, mengemukakan yang pertama, learning is student-centered. Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, authentic problems form the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi. Yang keempat, ada learning occurs in small groups. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menurut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, teachers act as facilitator. Pada pembelajaran PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip problem-based learning. Yang pertama, ada pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif. Yang kedua, pembelajaran merupakan suatu proses yang dimotori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Yang keempat, pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan secara kontekstual. Langkah-langkah problem-based learning. Tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam memecahkan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Kelebihan problem-based learning. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang kedelapan, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Kelemahan problem-based learning. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat kemampuan keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang ketiga, PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Yang keempat, PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Walaupun PBL berfokus pada masalah bukan konten materi. Yang kelima, membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Artinya, guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Yang keenam, ada kalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Contoh RPP yang menerapkan model problem-based learning. Setelah ini, kita semua akan menyaksikan bagaimana penerapan problem-based learning di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Pak Wahyu. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan menyiapkan kelas. Perhatian. Siap. Berdiri. Selesai. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa Lawewu. Kami
sebelum duduk di kursinya masing-masing, Pak Wahyu minta kalian semua mengecek mejanya, kursinya sudah lurus, sampah di sekitarnya tidak ada lagi. Silahkan dicek. Tidak ada apa sampahnya. Ya, silahkan semua sekarang ambil posisi floor time. 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Goli, kenapa pakai jaket di kelas? Karena sekarang kepala dan tidak bisa kena AC. Oh, enggak boleh kena AC ya. Kita doakan Goli cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Wahyu mau tanya tentang materi sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan langka di Indonesia? Jo. Gajah, Gajah, harimau dan orangutan. gajah, harimau, dan orangutan. Oke, yang lain? Alia. Komodo. Burung cendrawasih. Rasya? Tarsius anoa. Tarsius anoa. Oh ya, sudah cukup ya. Itu adalah contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi kalian masih ingat yang mana saja hewan-hewan yang termasuk dengan hewan langka. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita masih tentang hewan langka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pelestarian hewan langka. Kemudian kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siapa yang masih ingat? Diburu oleh manusia dan habitatnya rusak. Gajah diambil gading untuk hiasan. Ya, itu penyebabnya Jo ya. Itu Iya. penyebabnya. Iya. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, betul. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Itu contoh pengamalan sila-sila pertama terkait pelestarian hewan langka. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, nanti kita akan bergabung dengan kelompoknya. Kalian akan Pak Wahyu bagikan gambar mengenai hewan langka. Kemudian kalian akan berdiskusi. Sekali lagi, setelah Pak Wahyu bagikan gambar, kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut. Kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu silakan semuanya kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian. Silahkan diskusikan kedua gambar yang kalian dapat. Kerjakan dalam kelompok. Hasil karyanya itu kalian kerja dalam bentuk PowerPoint. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kalian siap? Siap. Oke, baik, silakan. Ini adalah hewan monyet hitam Sulawesi. Ini gajah Sumatera. Bagaimana caranya kita bekerja ini? Di internet saja. Pak, Ya. ini sama kah burung jalak balik? Coba amati baik-baik. Lihat ciri-cirinya sama tidak? Tidak sama. Sama burung jalak balik. Ya, ini burung jalak. Ini namanya burung jalak apa? Burung jalak putih. Oh, ini Burung jalak balik. berarti sama atau tidak? Tidak sama. Iya, berarti tidak sama. Kalian harus cari gambar burung jalak balik, ya? Jadi burung jalak balik. Ya. Bagaimana hasil diskusi
diskusinya anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, baik. Kelompok mana yang ingin tampil pertama kali? Oh iya, silakan. Ya, silakan bawa laptopnya ke depan ya. Sekarang kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Harapannya kalian bisa mengamati dan memperhatikan dengan baik apa yang mereka tampilkan. Kelompok pertama, Pak Wahyu, berikan waktunya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu anoa Sulawesi dan harimau Sumatera. Pertama adalah anoa. Anoa ialah hewan yang bisa dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang ini termaksud hewan yang pernah lihat Asiatis dan Australis. Binatang yang termaksud dalam hewan langka ini berada di ambang kepunahan tahun 1960. Bahkan anoa ini dari 10 tahun terakhir diprediksi ini juga anoa telah berkurang dari 5.000 ekor karena ancaman tersebut dari manusia yang sering merusak habitat hewan tersebut. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil hewan langka ini untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Hewan ini terbagi atas 2 spesies, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Penjelasan tadi mengenai hewan anoa Sulawesi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai harimau Sumatera. Ciri khas harimau Sumatera memiliki kulit yang lebih gelap dari harimau yang masih hidup sekarang ini, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya cenderung ukuran harimau Sumatera ini lebih kecil daripada spesies Habitnya luas tempat tinggal karena perbukaan lahan menyebabkan harimau Sumatera sulit untuk bertahan hidup, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara melestarikannya? Memberikan edukasi kepada semua masyarakat pentingnya kelestarian binatang hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. Itu merupakan sila kedua. Demikian presentasi. Untuk presentasinya kita berikan dulu tepuk tangan. Oke. Baik anak-anak sekalian, jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, Pak Wahyu berikan kesempatan. Silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud hewan Asiatis dan Australis? Hewan Asiatis atau Australis adalah hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah dan tidak ada di Asia bagian lain maupun Australia. Masih ada tanggapan lain? Mengapa harimau Sumatera disebut sebagai hewan yang langka di Indonesia? harimau Sumatera ini disebut hampir punah karena populasinya di dunia ini tidak lebih dari 300 ekor. Ya, baik anak-anak sekalian, demikian penampilan kelompok pertama. Kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dengan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hewan langka adalah hewan yang hampir punah sehingga harus dijaga kelestariannya. Seharusnya semua orang mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka. Iya.
kita tidak boleh memburu secara liar hewan langka ini sesuai sila kedua Pancasila. Semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat, materi untuk besok untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan pelestarian tumbuhan. Silahkan ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam.